Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Istihsan, saya Musta'in Hamdan Ramli. Saya Kota Turjana. Dan saya Syufi Aman Karman. Selamat Menyaksikan. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih itu istihsan dalam usul fikih. Oke, baik, kita mulai. Istihsan adalah salah satu metode dalam usul fikih yang digunakan oleh para ulama untuk memutuskan masalah-masalah fikih dengan cara memilih hukum yang lebih baik atau lebih sesuai berdasarkan pertimbangan maslahat atau kebaikan, meskipun itu berbeda dengan ketetapan teks secara harfiah. Oke, gambarnya gini. Istihsan itu dalam konteks fikih berarti mengutamakan hukum yang dianggap lebih baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu yang tidak ditemukan dalam teks atau dalil umum. Misalnya, jika ada seseorang yang memesan meja dari toko mebel berdasarkan desain yang ada, meskipun hukum asalnya adalah tidak sah karena barang yang dijual belum ada, para ulama sepakat bahwa istisna diperbolehkan. Landasan istihsan dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun istilah istihsan tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, para ulama menyimpulkan bahwa prinsipnya sejalan dengan nilai dasar syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan bagi umat. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam agama. Selain itu, terdapat hadis yang bersumber dari Rasulullah yang menguatkan prinsip ini, yaitu sabdanya, "Sesungguhnya Allah tidak menurunkan hukum agar kalian susah, tetapi agar kalian mendapatkan kemudahan." Hadis ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, keputusan hukum dapat diarahkan pada pilihan yang lebih ringan dan membawa kebaikan. Dengan demikian, istihsan memiliki pijakan yang kuat dari prinsip-prinsip syariat meskipun tidak muncul sebagai istilah teknis dalam teks. Perbedaan istihsan dan qiyas. Qiyas merupakan metode analogi yang menetapkan hukum berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum dari suatu kasus yang sudah jelas dalilnya. Artinya, qiyas mengikuti pola yang lebih ketat dan sistematis. Sementara itu, istihsan bekerja dengan cara mengecualikan hasil qiyas apabila ditemukan maslahat yang lebih besar atau adanya dalil lain yang lebih kuat. Istihsan memberikan ruang fleksibilitas sehingga ulama dapat memilih hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu tertentu. Sebagai contoh, dalam satu kasus hukum qiyas mungkin mengarahkan pada satu keputusan yang sifatnya kaku. Namun melalui istihsan, ulama dapat memilih keputusan yang lebih ringan atau lebih memberikan manfaat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Dari perbedaan ini dapat disimpulkan bahwa istihsan bukan bentuk penyimpangan, tetapi justru metode untuk menjaga agar hukum Islam tetap relevan dan membawa kemaslahatan. Kemudian yaitu adalah aplikasi istihsan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, dalam hal zakat, istihsan dapat digunakan untuk memutuskan bagaimana cara distribusi zakat yang lebih adil berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, dalam hukum warisan, kadang istihsan digunakan untuk memastikan pembagian yang lebih adil antara ahli waris yang memiliki hak. Kemudian, tantangan dan kritik terhadap istihsan. Beberapa ulama mengkritik penggunaan istihsan karena dianggap membuka celah subjektivitas dan opini pribadi dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga batasan dan memastikan bahwa keputusan istihsan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip fikih yang sahih. Maka, dari itu semua kita dapat menyimpulkan bahwasanya istihsan adalah alat penting dalam usul fiqh yang membantu ulama mengambil keputusan hukum yang lebih tepat dan relevan dengan situasi umat. Walaupun memiliki kritik, penggunaannya yang bijak dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.